Yang menarik ada di dekat juga dengan gereja katedral gitu ya. Kemungkinan mempersimbolkan bahwa di Indonesia ini tidak hanya ada Muslim, tapi juga ada agama-agama lain yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi menjadi penting karena akan menciptakan keharmonisan sosial, menjaga persatuan di tengah keberagaman, dan mencegah konflik perselisihan yang merugikan. Serta yang terpenting adalah terwujudnya masyarakat yang adil, terbuka, dan damai. Keberadaan Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan gereja katedral merupakan salah satu simbol fisik yang tidak terbantahkan dalam hal toleransi di Indonesia. Oke guys, kita tampilkan terlebih dahulu sekelumit sejarah keberadaan Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Masjid Istiqlal adalah masjid nasional yang sekarang ini terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat. Dahulu adalah bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 2.000 jamaah. Pembangunan masjid ini dipersakai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Namun, proses pembangunan Masjid Nasional berjalan lambat karena banyaknya persoalan yang harus dihadapi negara pada saat itu, terutama persoalan-persoalan politik yang berujung pada terjadinya peristiwa gerakan 30 September 30 SPKI 1965. Masjid Istiqlal akhirnya selesai dibangun pada 1961. Saat itu, pengaruh Soekarno sudah menurun, digantikan oleh Soeharto dengan Orde Barunya. Namun, masjid ini baru diresmikan pada 22 Februari 1978 oleh Presiden Soeharto. Tujuan dibangunnya adalah dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia dan menjadi wujud syukur atas kemerdekaan, juga sebagai simbol persatuan dan toleransi beragama di Indonesia. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban, seorang arsitek yang beragama Kristen Protestan berasal dari Sumatera Utara. Arsitek yang dikenal dengan F. Silaban merupakan anak kelima dari pendeta gereja tradisionalis Lutheran Injili berasal dari Huria Kristen Batak Protestan yang bernama Pendeta Jonas Silaban. Ide membangun Masjid Istiqlal sebagai masjid nasional sudah muncul sejak tahun 1950 atau tidak lama setelah pengakuan kedaulatan secara penuh dari Belanda kepada Indonesia. Namun, usul ini baru diajukan kepada Presiden Soekarno pada 1953. Bung Karno menyambut baik usulan tersebut. Menurut Bung Karno, Masjid Nasional harus berdekatan dengan bangunan simbol negara lainnya, seperti Istana Negara. Terlebih lagi, di sekitar lokasi itu berdiri Gereja Katedral. Disebutkan dalam buku Sejarah Gereja Katolik Indonesia 1972, terbitan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, pendirian gereja bersejarah ini sudah dilakukan sejak 1892 dan diresmikan pada 21 April 1901. Alasan Soekarno, Masjid Istiqlal berdampingan dengan Gereja Katedral adalah ingin menyampaikan pesan bahwa ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu toleransi antar umat beragama di Indonesia. Gaya arsitektur Masjid Istiqlal adalah modern, dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat dengan bangunan berlantai 5. Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter, ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid, serta sebuah taman dengan kolam air mancur yang indah. Kenapa namanya Istiqlal? Istiqlal itu kan bermakna sebagai merdeka ya. Jadi ini adalah sebuah simbol masjid negara. Dan secara bangunan juga ini waktu itu Bung Karno ingin membuat sebuah national character building, itu melalui juga ruang kota dan arsitekturnya. Posisinya ini seperti kita tahu dia berada di sebenarnya dulu adalah bekas Wilhelmina Park. Bung Karno mencoba meredefinisikan yang dulu hanya sekedar taman
dan benteng sisa kolonial, dihadirkan sebuah masjid negara yang berhubungan langsung dengan Sumbu. Ini adalah sumbu ke arah Tugu Nasional. Kita tahu Tugu Nasional itu merupakan simbol perjuangan kita, simbolik juga antara penyatuan antara dunia atas dunia bawah, jadi Lingga Yoni. Satu sisi tetap ke Sumbu Kiblat sebagai simbol religius dan Sumbu ke Tugu Nasional sebagai simbol kebangsaan. Jadi ada penyatuan hal itu. Yang menarik adalah dia dekat juga dengan gereja katedral gitu ya. Kemungkinan mempersimbolkan bahwa di Indonesia ini tidak hanya ada Muslim, tapi juga ada agama-agama lain yang dihormati dan diberi tempat. Keberadaan gereja katedral atau dengan nama resmi Gereja Santa Maria Pelindung diangkat ke surga telah menjalani perjalanan panjang dan berliku dari zaman ke zaman. Berdirinya gereja-gereja di lokasi yang sekarang ini resmi beroperasi pada tanggal 21 April 1901. Awal mula beroperasi ditandai dengan penasbihan oleh Vikaris Apostolik Batavia. Gereja yang mengikuti arsitektur gaya neogotik dengan lingkungan runcing, pilar-pilar berhias daun, dan kaca patri, serta memiliki 3 menara. 2 menara utama setinggi 60 meter dan 1 menara tengah yang lebih kecil, setinggi 45 meter. Interior gereja katedral memiliki langit-langit kayu jati berkubah, organ antik, altar berornamen, dan berbagai benda karya seni yang indah. Gereja ini juga difasilitasi dengan museum dan perpustakaan yang menyimpan sejarah kekatolikan serta Goa Maria Mini untuk kontemplasi. Yaitu gereja katedral dan masjid Istiqlal menjadi simbol indahnya toleransi beragama di Indonesia. Bukan hanya simbol dalam prakteknya, juga melambangkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Toleransi ini juga harus dibangun dan dipelihara dengan agama lainnya di Indonesia. Perlu diketahui, ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemampuan Indonesia menjalankan nilai-nilai toleransi sekaligus nilai-nilai demokrasi semakin diakui dunia. Indonesia diharapkan memainkan peran kunci menyebarkan toleransi untuk meredam ekstremisme dan terorisme yang semakin menguat di dunia. Indonesia juga diharapkan berperan lebih aktif dalam membagikan pengalamannya mengembangkan nilai-nilai toleransi dalam negara demokrasi ke penjuru dunia. Keren kan? Indonesia menjadi contoh terbaik di dunia terkait toleransi antar umat beragama. Yang perlu kita ingat, perbedaan bukanlah menjadi penghalang. Tapi ritual ibadah harus masing-masing sesuai ayat Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selamat ya guys. Salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.